Oke, teman-teman, di sini kita akan lanjut bahas soal dinamika di buku PWiki nomor 27. Aku bacain dulu soalnya. Sebuah benda bermasa M bergerak dengan kecepatan awal V0 searah sumbu X dengan posisi awal X0 itu sama dengan 0. Benda tersebut mengalami gaya gesek sebesar minus BV, di mana B adalah suatu konstanta positif dan V adalah kecepatan benda. Nah, ini kita diminta untuk menentukan ungkapan kecepatan sebagai fungsi waktu atau Vt, ungkapan posisi sebagai fungsi kecepatan atau xv, dan yang terakhir adalah posisi saat kecepatan benda menjadi seperempat kecepatan awalnya. Oke, untuk hal yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah memahami soalnya, apa yang dia minta, yaitu 3 poin ini, dan apa yang dia beri, yaitu ada V0, X0, bermasa M, gaya geseknya, dan yang lain-lain gitu. Oke, ini kita gambarkan dulu diagram gayanya sebelum kita lanjut ke soal. Itu dia balok bermasa M. Ini lantainya. Dia kan licin ya, berarti dia punya gaya gesek gitu. Koefisien gesek. Nah, ini dia mengalami gaya geseknya ke arah sana kan, Fg. Oh enggak, seharusnya ini dulu ya. V dulu. Dia punya kecepatan ke arah sana, terus dia juga punya gaya gesek yang melawannya gitu. Ke arah kiri. Lanjut, dia punya gaya berat Mg. Dan juga dia punya gaya normal berarti kan. Oke, ini untuk koordinatnya. Kita pakai kartesian. Oke, selesai. Ini untuk diagram gayanya. Berarti kita bisa lanjut ke soal A. Soal A itu yang diminta kecepatan sebagai fungsi waktu. Kecepatan sebagai fungsi waktu. Sebagai fungsi waktu. Oke, kecepatan sebagai fungsi waktu. Ini kita mulai seperti biasa. Kita mulai menggunakan sigma F sama dengan M kali dengan A. Nah, ini karena dia disumbui, dia tidak bergerak sama sekali. Dia cuma bergerak, tadi kan bergerak searah sumbu X. Itu doang kan, yang dikasih 2 soal. Kita nggak tahu dia bergerak searah sumbu ya, berarti ya dia tidak bergerak ke arah sumbu ya gitu. Sesuai dengan soal, berdasarkan soal. Berarti dia sigma F X sama dengan M kali A. Nah, gaya apa aja yang bergerak di X? Nah, itu cuma ada Fg gitu kan. Cuma ada sih gaya gesek. Sama dengan M kalikan dengan A. Nah, Fg nih, tadi kan ada definisinya dikasih ya. Dia itu BV, minus BV gitu. Berarti kita tulis ini minus BV sama dengan M kalikan dengan A. Nah, ini kan kita maunya itu si V ini dia sebagai fungsi dari waktu kan. Nah, gimana caranya? Kita ingat definisi A itu kan adalah percepatan. Percepatan berarti dia selain percepatan dia juga adalah turunan pertama kecepatan terhadap waktu gitu. Terhadap waktu. Berarti kita bisa tulis dia sebagai dv per dt. Nah, lalu di sini kita udah dapat variabel t yang nanti kita bakal jadiin dia sebagai fungsi dari si v, fungsi pengubah dari si v. Nah, ini kita masukin aja si a-nya ke yang ini gitu. Ke a yang di sini. Oke, dia berarti minus bv sama dengan m dv per dt. Nah, setelah ini kita apain? Kita kelompokkan V dengan V, sisanya dengan T. Oke, kalau misalkan kita kelompokkan, kita dapat hasil akhirnya begini. Super V dV sama dengan minus B per M dt. Minus B per M dt. Lalu setelah itu apa yang kita mau? Kan ini masih berupa fungsi turunan ya. Ya udah, kita lakukan anti turunan atau integral gitu. Terhadap si kedua ruas ini gitu. Oke, kita integralkan. Ya, super V dV sama dengan minusnya kita bisa keluarin. Sebenarnya B per M juga bisa kita keluarin ya, karena dia merupakan sebuah konstanta gitu.
kalau misalkan kita mandang dia dari sisi waktunya. Oke, from dt. Udah, berarti kita nentuin syaratnya. Kita kalau misalkan kita baca di soal, kita nggak dapat si syarat akhirnya ya. Kita nggak ada dikasih dia berhentinya kapan gitu. Ya udah, kalau misalkan untuk akhirnya kita tulis aja ini sebagai V dan ini sebagai T gitu. Lalu untuk syarat awal, nah syarat awal ini dikasih kalau misalkan untuk V gitu. Nah ini kan kecepatan awal V0 gitu. Sedangkan T kita nggak tahu, tapi kita asumsikan aja dia mulai dari titik nolnya gitu. Sebelum kita mulai pengukuran gitu. Berarti kan T sama dengan 0. Ini si V sama dengan V0. Nah ini kita integralkan seper V dV. Kalau misalkan kita, dia kan merupakan turunan dari logaritma natural dari ln. Nah dari ln itu berarti kalau misalkan kita lakukan anti turunan terhadap seper V dV ini, dia akan menjadi ln. Dia akan menjadi ln mutlak V dikurangi ln mutlak V0. Sedangkan yang ini kita normal aja. Minus B per M kalikan dengan T. Terus minus juga B per M. Minus dikali dengan kurang gitu. Negatif kali negatif jadi plus kan. Ini plus B per M 0. Nanti awalnya 0 gitu. Oke. Teman-teman, di logaritma apapun, aku jelasin dulu. Ln ini kan dia merupakan logaritma natural ya. Logaritma natural itu apa? Logaritma natural itu definisinya adalah logaritma. Dia dengan basisnya itu Euler gitu. Bilangan Euler. Berarti dia bisa juga menggunakan sifat-sifat logaritma biasa gitu kan. Karena dia pada dasarnya cuma logaritma biasa gitu. Dengan basisnya si Euler ini. Nah, salah satu ada rule atau aturan di logaritma itu adalah, aku lupa namanya, kalau nggak salah quotient rule, yaitu ketika sebuah logaritma basisnya itu sama. Misal ini B terhadap A dikurangi log B, ini B besar gitu. Nah itu karena dia basisnya sama, dia akan menjadi sebuah fraction, pembagian atau fraction pecahan dari A dan B ini. Berarti ini juga sifat yang bisa kita gunakan untuk silan ini kan. Karena basicnya dia cuma paling ganti ini aja. Log E gitu. Tadi jadi ln. Gitu aja. Berarti kita lakukan hal yang sama terhadap silan ini. Berarti jadi ln mutlak V per V0 sama dengan minus B per M kalikan dengan T. Karena yang ini udah habis kan yang di satunya. Kalau dikalikan dengan 0. Nah, terus kita ini mau dia si V ini, si VT yang di sini nih. Ini kan VT ya. Kita maunya dia terhadap waktu, dia sebagai fungsi dari waktu. Tapi kita juga nggak mau dia itu merupakan kayak sebuah fungsi dalam fungsi gitu. Jadi kita maunya ngeluarin si V0 dan ln ini tuh supaya dia nggak terikat dengan si VT ini. Lakukan apa? Kita tuh kita inversekan aja si ln ini gitu menggunakan Euler. Euler dan ln ini tuh punya hubungan inverse gitu. Gimana ya tulisnya? E dan E punya hubungan fungsi inverse. Sebagai fungsi inverse gitu. Jadi kalau misalkan dia ln terus perubahannya tuh pangkat X gitu misal. Nah itu dia akan menjadi nanti X aja gitu. Sebaliknya, kalau misalkan Euler dia pangkatnya tuh ln X gitu misal. Nah, itu hasilnya akan X juga gitu. Karena mereka akan saling bukan meniadakan dibilangnya. Pokoknya ln E itu adalah ln E itu adalah 1 dan Euler pangkat ln itu ya 1 juga gitu. In the end. Oke. Ln E ini sama dengan 1 karena ya tadi logaritma dengan basis terus nanti dia
di sininya tuh basisnya itu ya dia akan menjadi 1 gitu. Gitu aja. Oke, berarti kita kalikan dengan bilangan Euler. Euler pangkat ln Vt per V0. Vt per V0 sama minus Euler pangkat minus B per M kalikan dengan T gitu. Nah ini kita uraikan lagi, berarti dia kan jadinya Vt per V0 sedangkan Euler minus B per M kalikan dengan T. Nah karena sekarang Vt dan V0 ini udah nggak saling terikat, ya udah kita kalikan aja kedua ruas dengan V0 gitu, sehingga hasilnya jadi Vt itu sama dengan V0 Euler pangkat minus B per M kali dengan T. Nah ini adalah hasil akhir untuk soal A. Hasil akhir soal A. Oke, beres. Nah, udah selesai sampai di sini. Berarti kita lanjut ke soal yang B. Soal yang B itu apa? Posisi sebagai fungsi kecepatan. Posisi sebagai fungsi kecepatan. Posisi sebagai fungsi kecepatan xv berarti ya. Nah, ini untuk idenya tuh sebenarnya sama. Kita definisikan si v. Kita kan punya v itu dx per dt kan. dx per dt. Ya yaudah, kita dapat fungsi posisinya tuh ntar dari sini gitu. Terus berarti dx ini kan v dt. V dt. Nah terus v ini kita tahu kan dia diuraikannya menjadi apa dari si soal tadi. Ya udah, V0 Euler pangkat minus B per M kalikan dengan T dt gitu untuk dx. Nah setelahnya ya sesuai yang langkah-langkah yang tadi gitu di soal A. Jadi kita integralkan aja. Kita integralkan si dx sama dengan integral. Nah V0 ini bisa keluar ya dari pengintegralan sebenarnya, karena dia itu merupakan sebuah konstanta aja gitu. Ini Euler minus B per M kalikan dengan T dt. Nah ini oke, kita nentuin syaratnya. Kan tadi kalau misalkan untuk T kan dari 0 sampai T ya. T0 sampai T. Yang X ini gimana? Kita baca lagi di soal. Ada nggak disebutin oleh soal? Nah, di soal itu dia cuma disebutin posisi awalnya itu sama dengan 0 gitu. X0 sama dengan 0. Oke. Dan dia nggak disebutin posisi akhirnya. Ya udah, kita terus saja sebagai X gitu untuk akhirnya. Untuk awalnya 0. Oke, kita integralin biasa. Untuk yang X berarti kan dia jadi X aja ya. Karena turun batas awalnya 0 gitu. Terus yang ini finalnya bisa keluar. Diintegralin kan. Berarti kan kalau ngeintegralin sebuah misal Euler ya. Euler pangkat X gitu kan tuh kalau diintegralin menjadi 1 per X. Euler pangkat X. Nah kan ini kan minus ya. Berarti kan kalau minus itu istilahnya 1 per E gitu. Nah, kalau minus 1 per E berarti kan 1 per EX diintegralin jadi 1 per X gitu. X. Nah, ini akan jadi nah ini ntar jadinya X-nya di atas gitu. Oke. Berarti kita integralin yang ini. Itu kita dapat minus gimana ya? Minus ini ya. Minus minus M per B berarti kan. M per B. Nah, ini masuk ke Eulernya. Berarti kan ini Euler minus B per M T. Yang batas akhirnya T, batas awalnya adalah 0 gitu. Batas awalnya kan T-nya di 0 gitu. Tapi perhatiin lagi, kalau misalkan Euler
pangkat 0 itu nggak sama dengan 0 gitu. Tapi dia akan sama dengan 1. Balik lagi kan, berarti kan ini Euler pangkat 1 min 1 gitu. Euler pangkat 1 kurang, ya kali dengan Euler super Euler gitu kan. In the end dia jadi 1 gitu. Gitu aja. Oke, dia jadi 1. Nah, dt-nya kan udah diintegralin ya. Oke. Ini kita bisa ganti lagi ya, supaya minusnya, kita nggak mau ada minus gitu di sini. Ya udah, berarti kan V0 M per B. Ya ini kita pindahin aja gitu. Kita switch. 1 minus Euler B per M kalikan dengan T. Nah, oke, udah di sini, tapi PR kita masih ada gitu. Si X ini tuh masih belum menjadi sebagai fungsi V. Dia kan masih perubahannya masih T di sini. Ya udah, kita ubah aja dia menjadi sebagai fungsi V. Gimana caranya? Kita kalikan dulu V0 ke kedua, ke sini lah. Ke sini gitu. Kita kali V0, berarti kan dia jadi M per B. V0 kurang V0 Euler minus B per M kalikan dengan T gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya udah jadi ya, tapi kita simpelkan lagi. Ini kan berarti V0 pangkat Euler minus B per M kali T ini kan V ya. Kita definisin V nih di sini. Di soal nih. Soal A tadi kan sebagai fungsi akhir, ya udah kita ganti aja jadi V juga gitu. Ini V0 kurang V. Nah, ini X sebagai fungsi V. Dapat gitu. Udah. Ini untuk soal yang B. Yang soal B selesai, berarti kita lanjut ke terakhir, soal C. Soal C itu diminta apa? Posisi saat kecepatan benda menjadi seperempat kecepatan awalnya. Posisi saat kecepatan benda adalah kecepatan seperempat kecepatan awalnya. Berarti dia mengurang gitu ya. Ya udah, berarti kan kalau ya ini si V kan, berarti kan dia, kita punya definisi baru, V itu adalah seperempat V0. Nah, kita substitusikan aja ke si XV tadi. Kita masukin ke soal B tadi kan. Nah, kita punya X V itu M per B. V0 kurang V kan. Nah, V ini kita dapat dari definisi baru gitu. Dia seperempat V0. Ya udah, kita substitusi lagi. M per B V0 kurang seperempat V0. 1 kurang seperempat ya, jadinya 3 per 4 berarti kan. Dia jadi M per B kali 3 per 4 V0. Atau kita 3 per 4 M V0 per B. Oh, wait. M per B kali 3 per 4 V0. Kita simpelin lagi bentuknya. 3 per 4 M V0 per B. Dan ini adalah hasil akhir untuk ketika X itu seperempat V0. Seperempat V0. Kita dapat hasil ini. Oke, selesai.